Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang penanggulangan penyakit menular seksual atau PMS. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat PMS, penyebab PMS, macam-macam PMS, langkah melindungi orang lain dan langkah melindungi diri sendiri. Yang pertama, hakikat PMS merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Selain itu, penyebarannya bisa melalui pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang. Dan yang kedua, penyebab PMS. Penyakit menular seksual disebabkan oleh beberapa virus dan bakteri yang menyebar melalui cairan tubuh seperti sifilis, gonore, klamidia, kutil kelamin, dan HIV. Dan yang ketiga, macam-macam PMS. Yang pertama, klamidia. Klamidia adalah PMS yang sangat berbahaya dan biasanya tidak menunjukkan gejala. Dan yang kedua, gonore. Hal tersebut dapat menyebabkan kemandulan. Dan yang ketiga, hepatitis B. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Dapat menyebabkan kanker hati. Dan yang keempat, herpes. Terasa nyeri dan dapat hilang timbul. Dapat diobati untuk mengurangi gejala. Dan yang kelima, HIV atau AIDS. Virus ini fatal dan menimbulkan rasa sakit yang cukup lama sebelum kemudian meninggal. Dan yang keenam, HPV dan kutil kelamin. Menyebabkan kanker serviks dan penis serta nyeri pada kelamin. Dan yang ketujuh, sifilis. Jika tidak diobati dapat menyebabkan kerusakan otak dan hati yang serius. Dan yang terakhir, trichomoniasis. Dapat menyebabkan keputihan yang berbusa atau tidak ada gejala sama sekali. Pada perempuan hamil dapat menyebabkan kelahiran prematur. Dan yang keempat, langkah-langkah melindungi orang lain dari PMS. Yang pertama, penyuluhan yang intensif tentang bahaya penyakit PMS sangat penting. Hindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi muda bangsa. Dan yang kedua, memberikan penyuluhan akan bahayanya penyakit menular seksual. Untuk itu, mereka harus mengerti akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. Dan yang ketiga, memberitahu bagaimana cara-cara dalam pencegahan penyakit menular seksual. Dan yang keempat, memberitahukan akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. Dan yang kelima, memberikan kesadaran akan arti pentingnya sikap setia. Yang keenam, memberikan kesadaran akibat bila berganti-ganti pasangan. Dan yang terakhir, memberikan kesadaran apa akibat bila tidak bisa menjaga kebersihan organ intim. Dan yang terakhir, langkah-langkah melindungi diri dari PMS. Yang pertama, bersikap setia dengan pasangan atau menikah. Dan yang kedua, memastikan jarum suntik yang kita pakai steril ketika kita butuh untuk disuntik atau menerima donor darah. Yang ketiga, menjaga kesehatan organ reproduksi manusia. Dan yang keempat, perkuat sistem ketebalan tubuh dengan gaya hidup sehat, seperti konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan tinggi vitamin C, D, E, rutin olahraga, dan pola hidup yang sangat teratur. Dan yang terakhir, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin bila termasuk aktif secara seksual dan terindikasi melakukan hubungan seks tidak aman. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.